Allah itu yang menjadi tameng yang luar biasa dahsyat, bukan hanya dijauhi tapi ditakuti oleh setan dari kalangan bangsa jin. Itulah motivasi jin di dalam menggoda manusia. Dan itulah hakikat godaan jin kepada manusia untuk dua hal. Pertama ujian dan cobaan, yang kedua untuk membedakan mana mukmin yang asli, mana yang aspal. Nah, sekarang kenapa manusia bisa tergoda? Apa yang menjadi penyebab manusia mudah tergoda oleh bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin? Ada 7 poin yang kita akan terangkan. 1 pertemuan 1 poin. Jadi 7 pertemuan 7 poin. Samingguan 7 mingguan berartinya 2 bulan sekurang. Yang pertama adalah al-kufru wasyirku. Penyebab orang mudah terkuasai, tergoda oleh setan adalah kufur dan syirik. Ini sebesar-besar dosa maksiat kepada Allah. Pelakunya terancam kekal dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Dan ini penyebab terbesar mudahnya setan dalam menggoda manusia karena kufur dan syirik. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minu. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu sebagai wali-wali bagi orang yang tak beriman. Maknanya Allah menjadikan iblis dan turunannya sebagai wali penolong orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak beriman kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk diimani. Tidak beriman kepada rukun iman, rukun Islam. Walaupun hanya sebagian. Karena kufur kepada sebagian rukun iman atau rukun Islam sama dengan kufur kepada seluruh poin rukun iman dan rukun Islam. Orang tidak meyakini umpamanya kewajiban haji, walaupun dia sholat, saum, zakat dan seterusnya, tapi haji enggak. Ditanya kenapa? Enggak wajib. Itu bisa kufur. Orang beriman kepada rukun iman yang 6 tapi 1 diingkari. Iman kepada takdir diingkari. Kufur itu. Siapa yang ingkar kepada takdir sama dengan ingkar kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi, para rasul. Karena Allah, kitabnya, rasulnya menjelaskan tentang takdir. Jadi mereka yang tidak beriman adalah sasaran empuk bagi setan, karena setan akan menjadikan mereka sebagai wali. Wali itu orang sangat terdekat dan sangat dicintai, dikasih penuh, ditolong, dibantu. Kita sudah jelaskan waktu membahas cara setan menggoda manusia dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan manusia yang kafir, yang musyrik, yang fasik, yang durhaka untuk memerangi orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman gak tergoda oleh setan dari kalangan bangsa jin, mereka menghasut setan dari kalangan bangsa manusia untuk menekan, mengintimidasi, bahkan memerangi. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, ini yang menjadi penyebab orang kafir, orang musyrik adalah sasaran empuk setan untuk dininak bobokan oleh gangguan mereka, dikendalikan oleh mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf 176,
Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Merinding kita baca ayat ini. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalab in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacakan olehmu kepada kalian cerita tentang seseorang nih, yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Dia menerima, dia mengimani itu. Tapi fansalakha minha, lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami tersebut. Setelah sebelumnya menerima, dan ketika menerima diamalkan, terangkat dia derajatnya tinggi luar biasa. Tapi apa? Fansalakha minha, dia berlepas diri dari ayat-ayat tadi. Fa'atba'ahu syaitan, lalu diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dia termasuk orang ghawin, orang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha, kalau kami menghendaki kami akan angkat derajat dia dengan ayat-ayat tadi, akan dimuliakan, dan sudah Allah muliakan. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah, tapi dia akhlada ilal ard itu dia berangan-angan bisa hidup abadi di muka bumi. Maknanya ini ungkapan, dia cenderung kepada dunia, kepada kesenangan dunia. Terutama dua tuh, harta dan kehormatan dalam pandangan orang. Perumpamaan orang ini seperti, punten rada kasar, tapi saya akan perlembut sedikit, seperti gogog. Agak sedikit lembut kan? Kalau kamu intahmil alih, kalau digebah, naon digebah teh? Diusir, dihalau. Bukan halau, bukan begitu. Dihalau tadi, disuruh pergi. Dia ngelel, apa? Menjulurkan, dia julid, julur lidah. Atau kamu biarkan ngelel juga, menjulurkan juga lidahnya. Itulah perumpamaan atau gambaran orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakan kisah ini kepada mereka agar mereka berfikir. Ketika para ulama ahli tafsir menjelaskan masa ayat ini diterangkan oleh ulama ahli tafsir. Ada tentang dua sosok orang tuh. Dua-duanya berilmu. Dua-duanya itu dimuliakan oleh orang karena keilmuannya. Yang pertama namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia hidup di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia ini orang yang berilmu. Doanya mustajab. Dan dia ini sangat dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang. Ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sudah selamat dari penjajahan Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Nabi Musa kemudian menuju satu kaum. Kaum itu merasa terusik. Akhirnya mereka datang kepada tokoh mereka, ulama mereka, Bal'am bin Ba'ura. Untuk apa? Untuk didoakan kepada Allah agar Musa ini dibinasakan, dimusnahkan. Awal-awal Bal'am ini marah.
Karena tahu itu Nabi Musa adalah seorang nabi. Celaka kalian, tidakkah kalian tahu bahwa dia seorang nabi dan bersamanya ada para malaikat. Terus diiming-imingi dengan dunia. Tidak mau dia. Dia ini orang yang mustajab doanya. Apa yang terjadi? Orang-orang kemudian mengincar istrinya. Istrinya diberi hadiah. Istrinya didesak supaya membujuk suaminya. Dan dilakukan. Apa yang terjadi? Marah lagi Bal'am kepada istrinya. Tahukah kamu bahwa Musa adalah Nabi Allah? Bersamanya ada para malaikat. Sampai Bal'am bermimpi tentang kemurkaan Allah kepada dia apabila dia berani mendoakan keburukan kepada Musa dan kaumnya. Disampaikan kepada istrinya. Tapi istrinya kekeh. Sudah dapat apa? Hadiah banyak dari kaumnya. Sampai akhirnya luluh juga. Istri itu pengaruhnya buruknya. Itu yang menyebabkan kita milih istri itu dengan pertimbangan agamanya, bukan duniawinya. Bukan fisiknya, cantik tidaknya, bukan kekayaannya, bukan kebangsawanannya, tapi agamanya. Biar tidak memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Makanya tidak heran kalau banyak ikhwan mencari akhwat untuk menjadi istri susah. Bukannya enggak ada, banyak tapi tidak memenuhi syarat dari aspek apanya mah? Agamanya. Aspek-aspek lainnya memenuhi syarat. Cuma agamanya enggak seret. Karena agama nomor satu. Agama kita jangan sampai dirusak oleh orang terdekat kita. Ini istrinya, akhirnya si Bal'am ini terpengaruh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia berangkat ke puncak bukit untuk melihat Musa dan kaumnya. Lalu mendoakan. Tapi setiap kali keledainya dipacu ke arah bukit tersebut, keledainya itu tiba-tiba ngedeprek. Ngedeprek itu apa? Duduk. Tidak mau. Sampai dipukul lagi, dipaksa. Akhirnya pergi lagi. Ngedeprek lagi. Sampai akhirnya Allah memberikan peringatan. Si keledai ini bisa berbicara. Memperingatkan bahwa itu Musa sebagai Nabi Allah. Tapi kekeh. Sampai apa yang terjadi? Akhirnya dia itu berdoa untuk kebinasaan Musa dan kaumnya. Tapi Allah balikan. Setiap kali dia mendoakan keburukan yang dia niatkan untuk Musa dan kaumnya, yang tercetus terucap itu, keburukan itu ditujukan untuk kaum dia. Dan setiap kali dia ingin mendoakan kebaikan untuk kaumnya, yang tercetus kebaikan itu untuk Musa dan Bani Israel. Gitu dibalikan lidahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya lidah orang ini menjulur sampai ke dadanya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia keliru. Dia tahu Nabi Musa itu Nabi utusan Allah, bersama mereka ada para malaikatnya. Tapi tidak tobat dengan hal itu. Apa yang terjadi? Dia memberikan resep jitu kepada kaumnya untuk membuat Allah menurunkan azab kepada Musa dan kaumnya. Apa kata dia? Dia bilang, "Zahabat minni dunya wal akhirah wa lam yabqi illa al makar."
telah pergi, telah hilang dari diriku duniaku dan akhiratku. Kecuali yang tersisa makar, tipu daya. Lalu dia memerintahkan kaumnya untuk menyuruh para wanitanya untuk berdandan. Kemudian membawakan barang dagangan kepada Bani Israel. Berdagang dengan dandanan yang menarik, mencolok. Goda mereka agar mau menggauli para wanita ini. Dan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sudah mewanti-wanti. Kata si Bal'am, apabila terjadi perzinahan di kalangan mereka, walaupun satu, Allah akan menurunkan azabnya kepada mereka. Ada seorang tuh laki-laki dari bangsa Bani Israel. Bani Israel itu kan bibit-bibit Yahudinya, si Yahudi itu. Membawa seorang wanita yang sudah memikat hatinya kepada Nabi Musa. Hai Musa, aku tahu bahwa engkau akan mengharamkan ini untukku. Kata Musa, iya haram, tidak boleh. Aku akan lakukan apapun perintahmu kecuali dalam perkara ini aku tidak akan mentaatimu. Itu orang kalau sudah kepincut perempuan kayak gitu tuh. Lupa daratan, lautan dan udara. Akhirnya hanya satu orang menzinahi perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla menurunkan bala. Sampai 70.000 orang Bani Israel meninggal seketika. Menurut ulama lain, Syekh Abdul Rahman As-Sa'd dalam kitab Tafsir Kalimur Rahman 20.000. Mati seketika itu. Karena hal itu, azab Allah turun. Bukan karena doa si Bal'am ini. Tapi karena apa? Karena godaan perempuan kepada Bani Israel. Hanya satu yang tergoda, tapi 70.000 orang yang mati. Kena wabah yang Allah turunkan kepada mereka di zaman itu. Nah, akhirnya si Bal'am ini mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Setiap kali para ulama membahas tentang kisah Bal'am, selalu diberi judul tergelincirnya seorang alim karena pesona dunia. Ini yang Allah perintahkan untuk diceritakan. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Salah satunya si Bal'am ini. Lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Diikuti oleh setan, tersesat dia. Kalau kami menghendaki, kami angkat derajat dia dengan ayat-ayat itu. Tapi dia tergoda dengan kenikmatan dunia, lalu mengikuti hawa nafsunya. Lalu oleh Allah diibaratkan seperti gogok yang selalu ngelel tadi. Digebah, diusir ngelel, dibiarkan juga ngelel. Di akhir ayat Allah menyatakan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini kepada mereka. Berkata muallif ketika menerangkan ayat ini, hadza amrun minallahi ta'ala lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayaqussu alaina khabar hadzal rajul alladhi atahu Allahu ayatihi tafaddulan minhu wa ihsanan wa hiya ad-dalail wal barahin ad-dalah ala wahdaniyatihi ta'ala wa sidqi rusulihi alaihi salatu wassalam sawa'un kana hadzal rajul Bal'am bin Ba'ura au Umayyah ibnu Salat. Dalam ayat ini ayat ini merupakan perintah Allah Ta'ala kepada nabinya untuk menceritakan kepada kita kisah seseorang yang telah Allah berikan ayat-ayat sebagai anugerah dan kebaikan bagi Allah. Ayat inilah dalil penjelasan yang menunjukkan kepada keesaan Allah, menunjukkan kebenaran
para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Baik orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bal'am bin Ba'ura yang kisahnya tadi sudah diterangkan, ataupun Umayyah bin Salat. Umayyah bin Salat juga seorang alim, seorang ahli syair. Dia jago membuat syair yang syair-syairnya itu berisi tentang akhirat, memotivasi orang untuk beriman kepada akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Dan isi syairnya menunjukkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mempelajari banyak kitab, kitab Taurat, kitab Injil. Dia mendengar penjelasan-penjelasan dari para pendeta beragam agama. Dia mendengar, pengetahuannya banyak dan bijak. Membuat syair-syair yang mengingatkan manusia kepada akhirat. Salah satu di antara kabar gaib dalam semua agama adalah akan muncul orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi akhir zaman, bangsa Arab. Dia tahu itu. Tapi konyolnya ini orang, dia berharap dialah nabi akhir zaman tersebut. Di sebagian tempat dia mengaku nabi dari kaumnya. Kaum Bani Thaqif dari Taif. Dia lahir di Taif. Tapi ibunya orang Quraisy. Taif waktu itu kota yang setara dengan Mekah dalam hal keterkenalannya di kalangan orang-orang. Nah, salah satu tokohnya yang sangat-sangat piawai dalam bersyair adalah Umayyah bin Salat. Sampai-sampai pernah Nabi SAW membonceng seorang sahabat. Terkenal ini Umayyah. Lalu berkata Nabi kepada sahabat yang dibonceng, apa kamu tahu syair yang dikarang oleh Ibnu Salat? Ya, tahu. Coba bacakan kepada saya. Dibacakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Coba tambah lagi. Aku bacakan satu lagi. Tambah lagi. Sampai 1000 bait. Apa kata Nabi SAW? Kada ayyuslima bisyi'rihi. Dia itu hampir menjadi seorang muslim dengan syairnya. Karena syair itu bagus mengingatkan kepada akhirat. Bahkan pernah kan saya ungkapkan, ketika para ulama membahas berapa malaikat yang memikul arsy pada zaman sekarang sebelum kiamat. Kalau pada waktu kiamat kan 8 malaikat ya. Dalam surah apa? Al-Haqqah Allah menyatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Jadi arsy Allah pada hari kiamat nanti dipikul oleh 8 malaikat. Lalu ulama ikhtilaf. Apakah 8 personal malaikat atau 8 rombongan malaikat? Satu kelompoknya mungkin ada banyak. Wallahu a'lam. Itu nanti pada kiamat. Karena ketika kiamat goncang, terjadi alam berguncang. Jadi arsy juga dipikul oleh 8 malaikat. Adapun sekarang, sebelum kiamat berapa malaikat? Nggak ada keterangan dari ayat ataupun hadis. Cuma ada syair dari Ibnu Salat ini. Umayyah bin Salat menyatakan bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. 1 malaikat berupa orang, 1 berupa singa jantan yang kekar yang besar, 1 berupa sapi jantan yang besar, 1 lagi berupa burung Garuda gitu, burung Raja Wali gitu, burung terbesar.
Diungkapkan dalam sebaik syair yang indah. Nabi SAW mendengar, apa kata beliau? Saddaqa Ibnu Salat. Telah benarlah Ibnu Salat ini. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Berdasarkan hadis ini. Cuma hadis ini dhaif sanadnya. Mayoritas ulama tidak menerima karena ini perkara gaib dan perkara gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis dhaif. Harus hadis sahih atau Al-Qur'an Karim. Tapi yang jelas isi dari syair-syair Ibnu Salat itu berisi ajakan beriman kepada akhirat, kepada kiamat, kepada surga dan neraka. Sampai Nabi SAW menyatakan, kada ayyuslima bisyi'rihi. Dia hampir-hampir menjadi seorang muslim dengan syairnya ini. Nah, tapi dia tidak masuk Islam. Kenapa? Karena dia menginginkan yang menjadi nabi akhir zaman yang Allah utus itu dia. Itu pernah ketika sebelum ada Nabi Muhammad SAW, dia pergi ke Syam. Umayyah bin Salat. Ketemu dengan Abu Sufyan, bertanya tentang Ibnu Rabi'ah. Gimana tentang dia? Karena apa? Karena dia tahu Nabi akhir zaman ini lahir di Mekah, orang Quraisy yang terjaga perilakunya, termasuk terutama perkataannya tidak pernah berdusta. Dan tidak ada orang yang seperti itu kecuali Ibnu Rabi'ah ini. Dia tanya ke Abu Sufyan, gimana tentang dia? Apakah dia sudah menerima wahyu? Belum. Padahal usianya sudah lebih dari 40 tahun. Yakinlah dia bahwa bukan orang itu yang akan menjadi nabi. Dia optimis, dialah yang Allah akan utus menjadi nabi. Ternyata pas beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama Abu Sufyan. Abu Sufyan menyatakan bahwa sudah ada nabi yang menerima wahyu di usia 40 tahun. Jadi bukan kamu. Karena di perjumpaan awal Ibnu Salat itu menyatakan kalau begitu akulah yang akan Allah angkat jadi nabi. Ternyata di kemudian hari ketemu lagi, bukan kamu, sudah ada tuh yang dapat wahyu. Di usia pas 40 tahun. Muncullah kedengkian. Itu yang menyebabkan dia itu tidak mau menerima Islam, padahal dia meyakini kebenaran Islam dan kenabian Muhammad SAW. Sampai akhir hayatnya dia tidak pernah mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini tokoh kedua, seorang yang dianggap berilmu, seorang yang dianggap beriman, seorang yang dianggap akhlaknya bagus sebelum dia kufur. 2 tokoh agama, satu di zaman Nabi Musa Bal'am, satu di zaman Nabi SAW, yaitu Umayyah bin Salat. Maka ayat ini oleh para ulama ahli tafsir dimaksudkan salah satu di antara 2 orang ini. Kata Allah, bacakan olehmu kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat itu. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapapun yang dimaksud dengan ayat ini, kata mu'allif, fa innal ibrah bima haddatsa lahu wa annahu insalakha minal ittisaf al-haqiqi bil ilmi bi ayatillah. Tapi yang jelas mah ini tertuju kepada orang yang mengalami hal tersebut. Dia faham tentang ayat-ayat Allah, dia mengimaninya. Dia harusnya menjadi orang yang menghiasi diri dengan pengamalan dari ayat-ayat Allah itu. Karena setiap orang yang memahami ayat Allah lalu mengaplikasikannya, dipastikan dia akan disifati dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu
terangkat derajatnya ke tingkat yang tertinggi dan ke level yang termulia dalam pandangan manusia. Itu yang pernah terjadi pada sosok dua orang ini. Bal'am dimuliakan oleh Allah sebelumnya. Demikian juga Ibnu Salat dimuliakan. Begitu mereka tergoda oleh dunia. Adapun untuk Bal'am dunianya dua, harta dan kemuliaan. Adapun untuk Ibnu Salat, satu dunia yang ingin dia raih yaitu kemuliaan untuk menjadi seorang nabi. Ternyata bukan dia yang Allah pilih untuk menjadi nabi, ternyata ada orang lain yaitu Nabi SAW. Setelah terfitnah dunia seperti ini, berubahlah mereka, sikap mereka. Maka fataraka hadzal kitab wara'a dhahrihi wa nabada al-akhlaq allati ya'muru biha al-kitab wa khala'aha kama yakhlu'ul libas. Maka dia tinggalkan kitab Allah. Kitab Allah dia simpan di belakang punggungnya. Kemudian dia tinggalkan kemuliaan akhlak yang sebenarnya sudah diperintahkan oleh kitab dan mereka memilikinya. Jadi sebelum mereka kufur dan ingkar, mereka mulia, dimuliakan oleh kaumnya. Setelah itu seolah-olah akhlak mulia itu mereka tanggalkan sebagaimana mereka menanggalkan pakaian mereka. Lalu mereka berlepas diri dari ayat-ayat Allah tersebut, diikuti oleh setan, lalu setan menguasai mereka. Seolah-olah mereka itu keluar dari benteng yang amat sangat kuat. Ketika mereka belum ingkar, mereka seolah-olah berada di balik benteng yang kuat. Setan tidak bisa mendekatinya. Ketika mereka ingkar, ibarat mereka keluar dari benteng tersebut, diikuti oleh setan lalu dikuasainya. Lalu jadilah mereka orang yang hina sehina-hinanya. Dimotivasi oleh setan untuk bermaksiat dengan sebanyak-banyaknya. Lalu mereka pun menjadi orang-orang sesat, padahal sebelumnya mereka itu orang-orang yang rasyid dan mursyid. Rasyid itu dirinya lurus, mursyid itu meluruskan orang lain juga. Ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'd dalam kitab tafsirnya. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah, walau syi'na, seandainya kami menghendaki, la rafa'nahu, kami akan angkat derajat kemuliaan orang tersebut. Dengan syarat orang itu menerima, membenarkan, mengamalkan ayat yang sudah kami berikan kepada mereka. Ingat, kemuliaan hamba sangat tergantung dari sikap hamba tersebut terhadap wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Semakin berpegang teguh, semakin angkat kemuliaan. Kenapa? Wahyu itu agung dan mulia. Siapapun orang yang dekat dengan wahyu, dia akan terangkat menjadi orang yang agung dan mulia. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan itu. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u qawman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab ini. Dimuliakan kitab, orang itu Allah muliakan. Allah hinakan kaum lain yang menghinakan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Lihat, saya masih ingat seorang syekh ketika Ramadan gitu ya, tentang nuzulul Quran, bukan memperingatinya tapi materi yang dibahas ketika ceramah tentang Al-Quran, kemuliaan Quran. Siapapun yang berkaitan, berhubungan dengan Quran atau apapun, pasti Allah muliakan. Siapa malaikat yang paling mulia?
Jibril, karena Jibril yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang menerima Al-Quran. Umat mana yang paling mulia? Umat Islam, karena umat Islam yang menerima Al-Quran. ثم اصطفينا الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Hamba pilihan umat Islam itu. Itu orang. Sekarang bukan orang. Di antara 12 bulan, bulan apa yang paling mulia? Ramadan, karena di dalamnya Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang paling mulia. Malam apa? Nuzulul Quran. Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Di kalangan sesama muslim yang bagaimana yang terbaik? Yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Lihat, apapun siapapun yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Termasuk kertas. Kertas walaupun umpamanya murah meriah. Tapi kalau di dalamnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran, mushaf, dan diagungkan itunya. Nggak berani diletakkan di bawah, apalagi diinjak, apalagi diduduki, enggak. Tapi selain Quran, buku mahal harganya jutaan dicetak dalam format deluxe umpamanya. Harganya jutaan. Tapi nggak ada ayat Quran. Berani menginjak dan menduduki? Berani, nggak apa-apa. Kita juga tidak merasa berdosa menduduki buku kayak gitu ya. Tapi selembar kertas ada bismillah aja. Berani nggak? Nggak berani. Terangkat kemuliaan kertas tersebut. Karena ada ayat Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, maka orang yang tadinya berpegang teguh kepada wahyu seperti Bal'am, seperti Ibnu Saud, Allah muliakan. Dan ketika mereka tergoda oleh duniawi, akhirnya ingkar kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Akibatnya hilanglah kemuliaan, bahkan mereka terhinakan. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, orang tadi walakin, akan tetapi orang itu lam nasha' dzalika li insilakhihi anha wa tarkihi al-amal bima yaqtadihi al-ilmu alladhi 'allamahu Allah fasara munhittan ila asfali ratbatin. Tapi Allah tidak menghendaki memuliakan orang tadi karena mereka berlepas diri dari ayat-ayat, tidak mau mengamalkan isi yang telah Allah ajarkan kepada mereka, jadilah mereka orang hina. Bahkan disebutkan musyabahan li akhsil hayawanat, diserupakan dengan hewan yang terhina. Tadi diserupakan dengan apa? Gogog dia tadi, yang julid, yang selalu menjulurkan lidah. Disebutkan mumatsalan lahu fi aqbahi awsafihi. Itu permisalan yang menunjukkan paling jeleknya karakter dia. Karena apa? Karena menjerumuskan diri ke dalam kekafiran, kedurhakaan, kemaksiatan. Setelah diberi nasihat, diberi dakwah, diberi peringatan, tak ada efek sama sekali, tak ada pengaruhnya. Lalu disebutkan wadzalika anna syayatin tuqalqiluhu ilal ma'asi wa tahuthuhu 'alaiha wa tuzayyinuha lahu fayastamirru 'alaiha. Yang demikian itu karena setan mendorong dia untuk berbuat maksiat,
memotivasi dia dan menghiasi bahwa itu perbuatan baik, lalu dia terus menerus di atas perbuatan tersebut. Dalam surah Maryam ayat 82 Allah menyatakan, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau lihat bahwa kami telah mengutus para setan kepada orang-orang kafir, lalu setan itu memotivasi, mendorong dia untuk durhaka dengan sedurhaka-durhakanya. Tipikal orang seperti inilah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam salah satu hadis berkata Rasul SAW, inna mimma atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana ridauhul islam i'tarahu ila ma sya'allah in salakha minhu wa nabadha wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Sesungguhnya di antara hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah ada seseorang tuh membaca Al-Quran. Kalau qira'a tidak sekadar membaca, memahami juga. Setelah dia baca, dia pahami, dia hafalkan sampai terlihat cahaya Al-Quran pada wajahnya, sumringah dia. Ada efek setelah Al-Quran dibaca, difahami, diamalkan, kelihatan dia mulia. Wa kana ridauhu Islam. I'tarahu ila masyaallah. Ridanya selendang yang dia kenakan Islam, dia mulia. Dimuliakan karena apanya? Karena amal terhadap ilmu Quran yang dia fahami. Tapi apa yang terjadi? In salakha minhu. Tiba-tiba dia lepaskan Al-Quran tersebut. Wa nabadahu wara'a dhahri. Lalu dia simpan Quran itu di belakang punggungnya. Wasa'ala jarihi bisayf. Lalu dia mulai itu menghunus pedangnya ke tetangganya, lalu menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan syirik yang tak berdasar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dan sanad hadis ini jayyid, dan ini yang menjelaskan ada orang berilmu, mengamalkan ilmunya, dia setelah itu tergelincir melepaskan ilmunya. Apa yang menjadi penyebab? Godaan dunia yang dihembuskan oleh syaitan kepada orang berilmu ini. Makanya kisah Bal'am oleh para penulis sejarah zaman baheula, oleh para ulama diberi judul dengan judul tergelincirnya ulama karena dunia. Ulama disebutnya karena dia berilmu dan sudah dimuliakan, lalu tergelincir karena tergoda dengan kemewahan duniawi, ya. Inilah poin yang pertama, penyebab orang terjerumus ke dalam godaan setan adalah syirik dan kufur. Insya Allah yang lain-lainnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Seorang anak wanita tidak berkewajiban menafkahi orang tuanya. Apakah anak wanita boleh memberikan zakat malnya kepada orang tua yang sepuh? Syukron. Taib, pertama boleh kalau memang orang tuanya fakir miskin, nggak ada sumber penghasilan. Sementara anaknya sudah terkena kewajiban zakat, boleh. Bahkan itu lebih utama. Ada dua nilai.
nilai zakatnya dan birrul walidain. Cuma jangankan ke orang tua, tetangga, kita punya banyak uang, tetangga kelaparan. Wajib ditolong, wajib ditunjang, wajib. Apalagi orang tua. Kalau orang tua kita nggak punya penghasilan tetap, mengandalkan pemberian dari anak-anaknya wajib memperhatikan sebagai salah satu bentuk birrul walidain. Jadi bukan menafkahi tapi birrul walidain, dan salah satu bentuk birrul walidain adalah memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh orang tua. Kalau umpamanya si anak rutin memberi sejuta sebulan, tiba-tiba dia keluarkan zakat, lalu dia berikan zakat itu ke orang tua, boleh? Boleh. Pemberian itu tidak boleh menghentikan bantuan rutin dia. Bahwa setiap bulan ngasih 2 juta. Suatu saat zakat, Pak, Bu, ini zakat. Karena udah zakat dikasih 10 juta. Jadi selama 5 bulan gak akan dibantu. Gak boleh itu ya. Bantuan rutinnya tetap. Jadi zakatnya tidak menghentikan bantuan rutinnya. Biasanya anak suka sekali di kamar mandi nyanyi-nyanyi. Bolehkah kita arahkan? Bolehkah kita katakan, awas di kamar mandi banyak setan, supaya mereka segera keluar, tidak berlama-lama di kamar mandi? Intinya boleh, cuma penyampaiannya aja yang tidak boleh menimbulkan madarat. Akhirnya karena meyakini di kamar mandi ada setan, nggak mau ke kamar mandi, nggak mau mandi, nggak mau gawat. Tapi betul ajarkan bahwa di kamar mandi ada setan, rumah setan, ajarkan penangkalnya. Zikir, baca basmalah sebelum masuknya, baca ta'awudz. Baik dengan mengatakan bismillahi a'udzubillahi minasyaiton minal khubuthi wal khaba'ith. Ada bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua-duanya sahih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satruma baina a'yunil jin wa auratin nas ayyaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia di dalam WC adalah menyebut nama Allah. Jadi pas kita masuk menyebut nama Allah dengan zikir tadi, aurat kita tidak terlihat oleh setan bangsa jin di dalam kamar mandi ya. Jadi kita ajarkan bahwa di kamar mandi ada setan, pertama supaya melindungi diri dengan zikir sebelum masuk. Bukan takut gitu ya. Yang keduanya biar tidak berlama-lama di sana. Bolehkah kita belajar ilmu tahsin dari ustadzah yang aktif di organisasi tertentu? Di sini ditulis, tapi nggak saya bacakan. Beliau seorang hafidhah yang sudah mutqin bacaan. Emang nggak ada ustadzah kita yang sudah mutqin, yang hafidhah, yang punya sanad? Ada banyak. Nanti kalau belajar ke dia diarahkan. Dulu ya, ada syekhah ke Bandung. Gak ada penerjemah akhwat di Bandung kecuali dari organisasi yang disebut tadi. Syekhahnya ngomong apa diterjemahkannya kemana, mengarahkan agar jamaah ikut ke organisasi dia. Khianat. Ada yang seperti itu. Jadi seorang ustadz-ustadzah selalu memiliki misi dan visi mengajak orang kepada pemahaman. Walaupun yang diajarkannya ilmu yang tidak berkaitan dengan pemahamannya, seperti tahsin,
nahu sorof gitu ya. Cari ustadz-ustadzah yang nyunnah. Saya berencana menyerahkan anak kami di Ma'had Rahmatika Subang. Apakah Ustadz memberi rekomendasi? Oke, boleh ke sana. Saya juga setiap 2 bulan sekali ke sana. Bagaimana cara membedakan nikmat dari Allah dengan istidraj karena merasa dipermudah segala urusan tapi diri merasa banyak dosa. Nah itu introspeksi. Begitu kita tahu ada dosa, cepat tobati. Cepat tobati. Sebab mungkin saja itu kemudahan dari Allah bagi ketakwaan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi semua urusannya dipermudah, kalau ada masalah diberikan jalan keluar, kalau syarat rezeki digelontorkan. Itu orang bertakwa ya. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi setiap dosa tobat, setiap dosa tobat ya. Itu yang menjadi pembeda antara istidraj dengan karomah. Kalau istidraj tahu dosa tidak tobat ya. Jika fobia terhadap sesuatu yang kotor atau tidak bersih, tempat jorok dan susah hilang dari ingatan, apakah itu termasuk gangguan setan? Wallahu alam, itu mungkin gangguan kejiwaan ya. Saya suka beristighfar dan berta'awudz untuk menghilangkannya, namun nanti ingat lagi. Mohon nasihatnya. Ya, mungkin ada. Kalau lihat efeknya buruk apa tidak. Kalau efeknya baik nggak apa-apa. Salah satu efeknya baik itu contohnya nggak mau ada yang kotor di lingkungannya. Jadi rumahnya bersih, WC-nya pun lebih bersih daripada kamarnya. Dapurnya semua bersih, itu kan bagus. Terus mengarahkan orang yang serumah untuk sebersih dia. Didisiplinkan anak-anaknya, pembantunya kalau punya pembantu. Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau efeknya buruk, akhirnya nggak mau lihat yang kotor, ditinggalkan. Tapi dibiarkan, tidak dibersihkan. Terus marah-marah kepada orang yang jorok, barijeng dirina oge tara bebersih. Nah itu buruk ya. Apakah orang yang telah meninggal, yang arwahnya ada di alam barzah, bersatu dengan jasadnya di kuburan, di dalam kuburan? Bukan di dalam kuburan, tapi di alam kubur. Kalau kuburan alam nyata, kita yang bikin, bisa kita pindah, bisa kita rubah. Kalau alam kubur entah di mana, alam gaib. Ya, di alam kubur jasad dan roh bersatu lagi. Jadi yang diazab jasadnya dan ruhnya yang kembali hidup di alam kubur. Tapi kan jasadnya sudah busuk, sudah hancur. Itulah jasad yang kita lihat. Bagaimana cara Allah mengatur. Itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Kalau kita liar gak akan mampu karena kelemahan dan keterbatasan kita. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Nas-nas yang ada nanti orang di alam kubur bersatu lagi jasadnya dan ruhnya. Tapi bukan jasad yang ada di kuburan. Kalau alam barzah itu hanya Allah yang tahu, enggak. Para malaikat tahu. Karena munkar nakir juga masuk ke sana.
Berarti kalau kita berkunjung ke makam nyekar, kita berhadapan hanya dengan jasadnya yang mungkin sudah menjadi tulang belulang. Iya, cuma niat atau maksud ziarah bukan untuk kepentingan orang yang diziarahi, bukan. Tapi untuk kepentingan kita. Yaitu kita mengambil ibrah, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat, ingat kepada dosa dan kelemahan, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Adapun manfaat untuk si mayit doanya. Kalau doa tidak harus ziarah. Doa bisa di kamar, doa bisa di masjid. Doa setiap sholat kita doakan. Jangan sampai kalau nggak ziarah nggak mendoakan itu. Saya ingin mendoakan tapi jauh ziarahna. Loh selama ini ba'da sholat, di dalam sholat nggak pernah mendoakan mayit toh. Orang tua yang sudah meninggal nggak pernah doakan karena nggak pernah atau jarang ziarah setahun sekali. Jadi ngedoakannya setahun sekali, durhaka itu orang. Doakan sesering mungkin dimanapun. Ya, walaupun tidak sedang ziarah. Adapun ziarah boleh kita berdoa di kuburan, tapi berdoa mintanya kepada Allah dan menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita kiblat kan di kanan. Terus kuburan kepalanya menghadap utara selatan kan, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Maka kita berada di sebelah timur kuburan lalu menghadap kiblat. Bukan menghadap kuburan, walaupun kuburan di depan kita. Nah sekarang di arah timur ada pagar, ada benteng, ada apa nggak memungkinkan gitu. Akhirnya kita berada di sebelah barat kuburan. Banyak orang menghadap kuburan lalu berdoa, ya salah. Mending menghadap kiblat walaupun membelakangi kuburan daripada menghadap kuburan membelakangi kiblat. Nanti kuburannya tersinggung. Enggak tersinggung. Jadi ziarah untuk diri sendiri. Kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Dalam riwayat tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian atau mengingatkan kepada akhirat. Upaya apa yang kami sebagai orang tua lakukan untuk menjauhkan atau melindungi anak-anak kami dari gangguan setan yang notabene keimanan anak-anak kami masih ya begitulah Ustaz, turunan. Doa apa yang harus kami panjatkan? Pertama, sebelum anak itu lahir, ketika orang tuanya mau melakukan hubungan ada doa yang sudah kita ajarkannya. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Nanti anak kalau lahir dari hasil hubungan itu nggak akan dimadaratkan oleh syaitan. Kedua, begitu brol, doakan. Ya, simpan tangan kita di atas ubun-ubun bayi, lalu doakan u'idzuka bikalimatillahi tamma min kulli hamatin dan seterusnya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aku melindungkan engkau kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah dari godaan setan dan seterusnya. Ketiga, ajarkan kepada anak bacaan Al-Quran dan zikir-zikir harian. Terutama ta'awud. Ajarkan. Kalau mengalami suatu ta'awud, zikir dan seterusnya ya. Itu diantara beberapa langkah yang kita bisa lakukan kepada anak agar terhindar dari godaan setan. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena najis minyak babi? Cuci saja. Kalau babi, ikhtilaf para ulama apakah itu najis atau tidak. Tapi kalau ingin membersihkan ya cuci saja. Caranya gimana? Ya banjur kena kucai.
sampai efek dari minyak itu hilang. Saya nggak tahu minyak babi itu leur apa tidak. Sama dengan minyak biasa. Kalau leur sama dengan minyak biasa sampai hilang leurnya. Pakai apa? Terserah. Pakai sabun, pakai jeruk nipis, pakai apa yang bisa menghilangkan hal itu. Apa harus pakai tanah? Harus 7 kali? Enggak. Kalau itu khusus jilatan gogog tadi ya. Kalau babi tidak. Adakah doa khotam atau senandung Al-Quran yang dicontohkan harus dilakukan ketika kita mengamalkan? Enggak ada. Enggak ada doa setelah menghatamkan Al-Quran. Tapi doa setelah selesai baca Al-Quran ada. Yaitu doa kafaratul majlis yang kita sering baca setelah kajian. Ya, itu ada contoh. Tapi kalau setiap khatam ada doa khusus, tidak ada. Maksudnya tidak ada tuntunannya dari hadis yang sahih. Adapun dalam banyak kitab-kitab fikih, kitab-kitab adab, iya. Jadi seringkali umpamanya ustadz-ustadz kita, termasuk saya, menjawab pertanyaan. Lalu ada pihak tertentu membenturkan jawaban ustadz tersebut dengan kitab fikih yang mereka pernah pelajari. Itu banyak itu. Seperti saya pernah lihat ketika saya ditanya, kalau Jumatan tidur batal enggak? Saya bilang batal wudu lagi. Ada orang yang membenturkan dengan hadis. Ini para sahabat sampai ngulahek tapi enggak wudu lagi. Seolah-olah kita tidak pernah mengupas hadis itu. Ada lagi setelah salam sholat tidak ada mengusap wajah. Ada yang membantah, nih ada dalam kitab Kitab itu kitab fikih atau kitab hadis. Dan itu bukan satu tentang maksud, tapi banyak. Kita rangkum semuanya, kesimpulannya begini ya. Nah, hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, kalau enggak palsu, khurafat, dhaif. Dan kita sudah pernah bahas itu, cuma pembahasan mendalamnya dalam kajian fikih. Adapun di dalam tanya jawab begini, langsung akhirnya kesimpulannya begini, kan gitu. Kalau jawaban begini detil atau sajaman merenan menjawab satu pertanyaan juga ya. Jadi langsung dibenturkan. Umpama ada doa menjawab as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Kebanyakan orang menjawab dengan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu enggak ada. Ya, enggak ada hadisnya. Ada yang membenturkan, nih kitabnya disebut kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, tapi enggak ada riwayatnya, enggak ada hadisnya. Riwayat siapa dalam kitab hadis apa, sahih atau tidak, itu tidak ada. Jadi kita tahu ada doa itu, tapi karena tidak didasarkan kepada hadis yang sahih, kita tidak pakai. Gitu maksudnya ya. Jadi pembahasan kita dalam masalah fikih komprehensif, tapi yang dalam tanya jawab itu kesimpulan akhir ya. Kita tahu hadis-hadis yang mereka benturkan dengan penjelasan kita, tapi itu dhaif. Makanya kita tidak pakai ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, bila kita mengikuti kajian ba'da subuh dan ketika masuk waktu syuruk, maka mana yang lebih utama? Apakah tetap duduk mendengarkan kajian atau berdiri untuk melaksanakan sholat syuruk sementara kajian masih berlangsung? Kajian dulu sampai selesai, syuruk nanti setelah selesai. Syuruk itu bisa sampai siang karena Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, syuruk itu sholat duha yang diawalkan. Sholat duha paling utama hampir menjelang zuhur, ketika anak unta mulai kepanasan. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, kalau agak siang orang kan kerja, orang sekolah, orang banyak aktivitas, maka boleh diawalkan pas syuruk. Tunggu dulu 15 sampai 20 menit lalu baru sholat. Ya.
Sebagian orang menyatakan sholat duha yang diawalkan, sebagian orang mengistilahkan khusus sholat syuruk. Tapi jangan pas syuruk, karena pas syuruk haram, tidak boleh. Jadi saat yang terlarang sholat adalah pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah-tengah itu waktu yang haram untuk sholat. Sekalipun sholat sunat ya, tidak boleh. Tunda 15 menit setelah syuruk baru sholat. Kalau umpama masih ada kajian sampai 6:30, sampai selesai dulu. Setelah itu baru kita sholat syuruk ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan